Bagian 7. Milikku. Alisa tertawa kecil dan entah kenapa membuat Elder ikut tersungging melihat senyum tersebut. Kau benar-benar harus jadi milikku. Elder seolah tengah berbicara pada dirinya sendiri. Menekankan niatnya untuk bisa memiliki Alisa bagaimanapun caranya. Alisa sendiri tertunduk, menghindari tatapan manik Elder yang menusuk, hingga menembus hati terdalamnya yang sudah lama ditinggal penghuninya. Antar aku agar aku bisa pulang. Pinta Alisa lirih. Aku tidak sedang main-main. Kau harus bertanggung jawab karena kau sangat mengangguk. Kapan aku mengangguk? Tanya Alisa tentu merasa bingung. Mengganggu pandanganku dan hatiku. Alisa membuang nafas kasar. Jangan bicara omong kosong. Alisa melanjutkan langkahnya menuju parkiran. Kau menuduhku bicara omong kosong, Nona. Protes Elder tidak terima. Dia dibuat gila oleh Alisa namun malah diabaikan. Kau bahkan tidak tahu namaku, bagaimana kau bilang suka? Aku Elder. Kau siapa? Tanya Elder masih dengan nada bicara yang kasar. Aku tidak ingin berkenalan. Aku menginginkan motor milikku dan pergi. Di mana kendaraanmu? Alisa terpaksa berhenti, walau rasanya dia sangat ingin menghindari manik Elder yang masih menatapnya. Aku menginginkanmu. Glek. Elder meraih pergelangan tangannya dan mengiringinya menuju motor sport miliknya. Alisa melongok, lalu mendongak, merasa yakin jika Elder adalah orang yang menolongnya malam itu. Helm itu, ucap Alisa terbata. Kau sadar jika menganggukku terus-menerus? Apa kau ingat denganku sekarang? Alisa menarik pergelangannya perlahan. Meski tidak disengaja, tapi ucapan Elder tidak sepenuhnya salah. Ketika dia sedang terlibat masalah, Elder selalu saja hadir untuk menolongnya. Dia lelaki baik itu. Maaf. Aku tidak sengaja melakukannya. Elder kembali terenyuh dengan suara lembut Alisa. Naiklah. Kita ke bengkel untuk mengambil motormu. Sebenarnya, naik atau motormu hilang? Ancam Elder. Iya. Maaf ya. Alisa menyentuh pundak Elder untuk bisa naik ke motor yang begitu tinggi untuk tubuh kecilnya. Menyusahkan sekali. Bukankah lebih enak motor biasa? Runtuhnya merasa kesulitan. Akan kuganti nanti. Pegangan. Elder melajukan motornya dengan kecepatan sedang. Seisi kampus langsung melongok, tidak percaya sebab mereka sudah tahu sifat dingin Elder. Pemandangan yang diperlihatkan Elder tentu membuat mereka bertanya-tanya tentang siapa wanita yang sedang duduk di boncengannya. Ganti apa? Tanya Alisa. Dengan motor biasa. Aku tidak menyuruh. Aku hanya asal bicara. Jika kau suka motor ini, tidak perlu diganti. Jawab Alisa menanggapi rasa suka Elder dengan santai. Mengingat Elder masih duduk di bangku kuliah dan menganggap jika umurnya lebih muda darinya. Apa kurang jelas kukatakan? Elder merubah posisi spionnya agar bisa melihat wajah Alisa. Katakan apa? Aku menyukaimu. Alisa belum sadar jika Elder tidak sedang bercanda. Jika dia tahu keseharian Elder seperti apa, mungkin sudah lain cerita. Dia tentu kaget, sebab Elder bukan tipe lelaki yang suka mengumbar kata manis. Aku tidak. Elder mendengus mendengar itu. Elder tidak mengerti jika penolakan Alisa dilontarkan karena tahu diri dengan status pernikahannya. Kau serius? Bagaimana tipe lelaki idamanmu? Alisa malah terkekeh sehingga Elder ikut tersenyum. Kau anggap aku berkata lelucon? Motor Elder berhenti di depan sebuah bengkel. Alisa turun dengan memegang pundak Elder lagi. Memang lelucon. Aku tidak suka anak kecil. Jawab Alisa tersenyum, saat melihat mobil pick-up yang mengangkut motornya. Namun raut wajahnya berubah gusar sebab dia hanya membawa uang 500.000, itu pun uang yang didapatkan dari Moni kemarin.
Aku merasa sungkan pada Monik jika harus membebankan biaya perbaikan motor. Semoga saja uang ini cukup. Siapa yang kau sebut anak kecil? Kau, berapa umurmu? Alisa mendongak seraya tersenyum ke arah Eldar. Kenapa raut wajahnya berubah? Eldar sanggup membaca beban berat yang dirasakan Alisa meski dia tidak tahu tentang masalahnya. Yang pasti lebih tua darimu. Alisa melangkah masuk dan langsung menuju kasir. Motornya sudah selesai kah? Tanya Alisa. Motor yang mana? Alisa mengeluarkan dompet dan memberikan surat motor pada si kasir. Oh, sudah selesai. Ucapnya kembali memberikan suratnya pada Alisa. Berapa semuanya? Sudah lunas kah? Kasir memberikan tanda bukti pembayaran. Lunas. Alisa membaca nominal pada bukti pembayaran dan rincian dengan jumlah yang cukup besar. Pandangannya beralih pada Eldar yang tengah mengecek motor Alisa. Segera saja dia menghampirinya untuk menanyakannya. Kamu yang membayar ini? Tanya Alisa menunjukkan bukti pembayaran. Apa perlu dibahas? Jawab Eldar ketus. Semuanya sudah diganti tuan, jadi sekarang bisa langsung dihidupkan. Alisa terpaku, melihat motornya sudah kembali normal. Bahkan dia tidak perlu susah-susah lagi untuk menghidupkannya. Biasanya dia selalu kesulitan untuk itu sebab aki motornya sudah habis. Cobalah. Pinta Eldar mempersilakan. Aku tidak punya cukup uang untuk menggantinya. Bukankah huruf M dan C begitu jauh? Dengan sungkan Alisa menaiki motor itu dan mencobanya. Tentu saja dia tersenyum sebab motornya sudah kembali baik. Bagaimana? Tanya Eldar memastikan. Baik sekali tapi. Bayar semua dengan makan siang bersama. Ikuti aku. Tanpa banyak bicara Eldar menuju motornya sendiri. Dia memberi isyarat pada Alisa untuk mengikutinya sehingga mau tidak mau Alisa melajukan motornya mengikuti motor Eldar. Sesampainya di tempat tujuan, keduanya duduk saling berhadapan dengan makanan yang belum tersentuh padahal sudah beberapa menit lalu tersaji di meja. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku, dia cantik sekali. Apa bisa ini disebut selingkuh? Tidak. Aku hanya ingin balas budi tapi. Kenapa dia menatapku seperti itu? Aku tidak punya banyak waktu. Ucap Alisa membuat Eldar tersadar dari lamunannya. Makan. Jawab Eldar menawarkan namun dia sendiri tidak memakan sajian di hadapannya. Kamu tidak makan? Tanya Alisa memasukkan sedikit makanannya pada mulut. Aku kehilangan selera makan sejak bertemu denganmu. Alisa langsung tersedak. Cepat-cepat dia menyeruput es di hadapannya seraya memukul-mukul dadanya sendiri. Kau kaget, imbu Eldar. Nanti kau sakit jika tidak makan. Berapa umurmu dan siapa namamu? Eldar melipat kedua tangannya lalu menumpukannya di atas meja. Alisa. 21 tahun. Jawab Alisa lirih. Aku lebih tua 4 tahun darimu. Alisa menatap Eldar tidak percaya. Serius. Aku tidak pernah berbohong. Celetuk Eldar kesal. Suaramu kasar sekali. Aku memang begini. Alisa mengangguk. Tapi aku serius menyukaimu. Seketika suara Eldar berubah lembut. Aku tidak pernah berbohong dan aku serius dengan apa yang kuucapkan. Jantung Alisa berdegup seiring dengan kunyahan yang melambat. Kenapa dia segampang itu mengucapkan suka? Apa Eldar seorang playboy? Ayahku tidak memperbolehkan aku berpacaran. Jawab Alisa berbohong. Entah apa tujuannya tapi dia tidak ingin Eldar tahu soal status pernikahannya. Menikah saja. Jawaban Eldar semakin membuat Alisa panik dan gugup. Mudah sekali mengucapkan itu. Aku tidak pernah bertele-tele. Jika ayahmu tidak suka berpacaran, kita menikah saja. Alisa tidak bergeming dan malah berhenti makan. Aku memang bukan orang yang manis.
Tapi aku berjanji akan membahagiakanmu. Alisa masih menganggap jika Elder sering mengungkapkan perasaannya pada sembarangan wanita. Tapi ada yang aneh dengan hatinya. Dia kembali bergetar menerima ungkapan perasaan dari Elder. Bukankah Mas Tama juga begitu dulu? Elder malah semakin parah. Baru bertemu beberapa hari tapi sudah mengatakan pernikahan. Tapi, kenapa jantungku seperti ini? Sudahlah. Selesai makan aku harus pulang. Oke. Ku tunggu jawabannya. Tidak perlu cari saja wanita lain. Hanya kamu. Kita bahkan baru bertemu tapi kau mengatakan hal yang tidak-tidak. Jawab Alisa meninggikan suaranya. Aku mengatakan dengan apa yang kurasa sekarang. Aku memikirkanmu sejak malam itu. Alisa tertunduk, membaca wajah serius Eldar. Bagaimana ini? Sepertinya dia serius mengatakannya. Aku harus menghindar sebab aku masih milik Mas Tama. Alisa memberanikan diri menatap Eldar dengan seksama. Dia tampan dan sepertinya lelaki baik-baik. Aku tetap tidak bisa. Aku tidak membutuhkan seseorang yang tampan. Jika tidak dewasa, ketampanan sangat tidak berguna. Alisa mulai menyamakan Tama dan Eldar juga semua lelaki. Dulu dia sempat berbangga bisa mendapatkan Tama dengan paras tampannya. Tapi setelah mengetahui faktanya sekarang, ada sepercik rasa sesal, kenapa dia tidak terus saja bekerja dan malah memutuskan untuk menikah muda. Kenapa? Alisa terdiam dan memikirkan alasan yang tepat untuk menolak Eldar. Rasanya memikirkan Tama saja sudah membuat emosinya terkuras apalagi harus memikirkan lelaki lain yang mungkin bersifat sejenis. Aku sudah memiliki pacar. Dengan terpaksa Alisa berkata bohong. Raut wajah Eldar berubah. Rasa cemburunya langsung tersulut tidak berarah. Dia yang tidak pernah basa-basi, ingin mengetahui bagaimana bentuk pacar Alisa. Apa dia lebih baik dariku? Tanyanya kasar. Baik atau tidak? Aku sudah memilihnya. Bukankah ayahmu tidak memperbolehkannya? Backstreet. Jawab Alisa singkat. Jika kamu tidak mau makan, sebaiknya aku pulang. Eldar mengepalkan tangannya kuat. Hatinya terasa sakit mendengar kenyataan itu. Bisakah kita berteman? Dengan segala kerendahan hati, Eldar mengucapkan sebuah permohonan sederhana. Aku takut kekasihku cemburu nanti. Aku melihat kau tidak bahagia dengannya. Alisa tersenyum tipis dengan raut wajah terpaksa. Itu kenyataan pahit yang harus ditelan bulat-bulat. Bahkan lelaki lain pun bisa melihat jika aku sedang dalam masalah tapi kenapa Mas Tama seperti itu? Alisa langsung berdiri. Dia merasa tersindir sehingga dia ingin menghindari pertanyaan yang mungkin akan membuatnya berkata jujur. Aku harus pulang. Terima kasih bantuannya. Jika memungkinkan aku akan mengembalikan uang itu. Alisa melepaskan jaket yang dipinjamkan Eldar dan memberikannya dengan manik yang tidak fokus. Pakai saja. Ucap Eldar ikut berdiri. Tidak. Nanti ayahku akan curiga. Aku biasa seperti ini. Alisa tersenyum sejenak dan melangkah pergi. Meninggalkan Eldar yang masih terpaku melihatnya dengan jaket di tangannya. Jika aku tidak sedang dihukum, akan kucari tahu siapa lelaki itu dan membunuhnya di hadapanmu. Umpat Eldar membuat orang sekitar menatap ke arahnya. Kau bahkan tidak bahagia, kenapa tidak bersamaku saja? Imbunya lirih. Dia mengambil dompet dan meninggalkan 2 lembar uang seratusan di meja. Apa maksud Tuhan mempertemukanku dengannya jika nyatanya dia memiliki seseorang di sana? Eldar menaiki motornya dan melaju dengan kecepatan penuh membelah jalanan yang terlihat lenggang. Bersambung.